Teori etika Kantian dan dilema moral modern merupakan bahasan kita berikutnya tentang filsafat Immanuel Kant. Kita mulai dari pembahasan yang sudah disinggung di konten sebelumnya soal masalah etika. Ketika bangsa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi sesuai dengan pengamat bilang akibat pilpres dan fenomena-fenomena yang melingkupinya sejauh ini sampai saat ini. Kita mulai dari teori etika. Teori etika yang kita bahas adalah berdasar teori etika Immanuel Kant. Kita mesti pegang pusatnya terlebih dulu, yaitu pada imperatif kategoris dan konsep tugas yang memberikan kerangka kerja. Kerangka kerja, kerja itu harus ada kerangkanya, bukan kerja berdasar intuisi atau impuls spontan sesaat. Kerangka kerja kita mesti kuat untuk menganalisis dan menyelesaikan dilema etika kontemporer. Bagaimana tidak, kemenangan salah satu paslon yang menjadi presiden dan wakil presiden saat ini secara hukum memang sesuai dengan perundangan di Indonesia, tetapi secara etika sudah dinyatakan terjadi pelanggaran etika. Dengan demikian diperhadapkanlah hukum yang beretika kita ternyata kalah dengan kondisi realistis. Bangsa ini menghendaki pemimpinnya. Saya anggap hal ini sebagai sebuah dilema. Bukan delima, kalau delima itu buah. Delima itu buah. Tetapi dilema etika kontemporer. Pendekatan yang kita pakai saat ini sangat relevan. Pendekatan dengan filsafat etika Immanuel Kant. Sangat relevan dalam landscape global yang kompleks saat ini. Jadi yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini juga sangat kompleks. Pertimbangan etis saat ini sangat penting dalam berbagai bidang. Sudah disebut tentang politik. Dan ini kaitannya politik tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Selalu terkait dengan yang lain, bisnis, teknologi, lingkungan, kesehatan, budaya, dan semua hal. Ketika etika Kantian memandu pengambilan keputusan di perusahaan, pemerintahan dengan menekankan tugas perusahaan untuk memperlakukan pelanggan dan karyawan sebagai tujuan mereka sendiri. Itu bukan sekedar alat untuk mendapat keuntungan. Maka dalam kehidupan berpolitik pun demikian. Ketika semua elemen bangsa ini dikerahkan dengan memperlakukan mereka sebagai alat-alat produksi, alat-alat kekuasaan, alat-alat perolehan suara, alat-alat pelanggengan kekuasaan, alat-alat oligarki, alat
ala dinasti, yang semuanya selalu punya term harus mengambil keputusan untuk bersikap semacam itu mesti ditekankan bahwa mereka pasti mempunyai pemikiran lain. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Selalu para kritikus menyoroti bahwa semua yang terjadi itu hanya untuk keuntungan yang didapat oleh siapa di balik semua fenomena yang ada saat ini. Fenomena di mana oligarki betul-betul sudah menguasai sendi kehidupan berbangsa ini. Itu yang dikritikan. Saya mencoba untuk mengkritisi di sini. Mau menelaah ini bagaimana sehingga saya mempunyai posisi yang pasti untuk diri saya sendiri. Apakah itu tujuannya yang untuk keuntungan oligarki itu sendiri atau bagaimana tujuan mereka sebetulnya apa? Karena dalam sejarah berbangsa dan bernegara ini, kita ingat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan tujuan dari negara Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya, mencapai masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Dan di dalam penataran P4 zaman saya sekolah dan kuliah dikatakan apa? Mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan satu yang menjadi pedoman kerja saat itu adalah GBHN. Garis-garis besar haluan negara yang sejak masa reformasi kita tidak mengenal lagi. Itu yang saya maksud dengan kerangka kerja, itu mesti ada kerangkanya. Kerangka kerja dalam pembangunan ini mesti ada kerangkanya. Apakah ada tujuan mereka bersama semacam itu? Sehingga bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Baik. Di bidang teknologi, misalnya, teori Immanuel Kant dapat digunakan untuk menilai implikasi etis dari artificial intelligence atau AI dan data pribadi. Menekankan perlunya tindakan yang menghormati otonomi dan martabat individu. Jadi semacam itu. Secara strukturalis, ini di bidang teknologi, berimplikasi tentang pertimbangan yang bijak untuk menghadapi perkembangan kontemporer AI yang tetap menghormati otonomi dan martabat manusia. Apakah demikian di dalam kebangsaan kita dengan peta baru politik di mana oligarki betul-betul sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari? Hanya sekedar itukah? Begitu banyaknya orang Indonesia yang mendukung, tercermin dari mayoritas partai adalah mendukung dalam pemerintahan ini. Dan hanya satu partai besar yang berada sebagai penyeimbang, meskipun tidak mau
masuk sekaligus tidak mau menjadi oposisi, tapi mendukung program pemerintah. Oleh karena prinsip demokrasi yang dipegang. Apakah sudah sedemikian rusak demokrasi kita dengan kekuasaan yang sudah memperalat semua alat-alat negara untuk alat kekuasaan mereka sendiri. Apakah demikian? Nah, disinilah sebetulnya bermain masalah etika atau etis dan pemahaman Immanuel Kant tentang hal ini menjadi modal bagi kita.